Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang sosok Pak Dahlan Iskan, kaum muslimin. Dan di sini kami ingin mengatakan bahwasanya wajar kalau kemudian banyak sekali pemberitaan yang mengatakan bahwasanya Pak Dahlan Iskan itu murtad, keluar dari agama Islam. Karena memang bukan hanya satu video saja dari Pak Dahlan Iskan yang menunjukkan Pak Dahlan Iskan ini sedang melakukan sebuah ritual ibadah agama yang bukan Islam. Sedangkan dari pidato Pak Dahlan Iskan ketika di Masjid Komplek Al Zaitun, itu saja sudah merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan Pak Dahlan Iskan dari agama Islam. Di mana Pak Dahlan Iskan ini mengaku sering pergi ke Taiwan, kemudian menemui pimpinan agama tertinggi di sana, dan nama agama itu Buddha Seci, di mana agama itu tidak boleh ada tempat ibadah, tidak boleh beribadah. Ya, dan Pak Dahlan Iskan mengaku terang-terangan menjadi aktivis dari agama tersebut, meskipun aktivis sosialnya. Karena yang namanya kegiatan sosial dari agama apapun pasti ada sisi mendakwahkan agama mereka. Mustahil tidak ada, kaum muslimin. Ya, kemarin ada yang memberikan komentar, "Woi, jangan salah admin. Ya, ada kok kegiatan sosial dari sebuah agama, akan tetapi tidak ada dakwahnya di sana." Bohong, bohong. Bukankah setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah agama itu adalah perintah agama mereka, termasuk agama Buddha Seci tadi, ya? Bukankah kebaikan-kebaikan yang kata Pak Dahlan Iskan itu sering donor organ, ya, sering melakukan kegiatan sosial, bukankah itu diperintahkan dalam agama Buddha Seci yang disebutkan Pak Dahlan Iskan? Itu artinya dakwah mereka, itu loh. Kenapa orang Islam harus ikut gabung ke dalam sebuah gerakan, ya, aktivis sosial dari agama lain? Bukankah di dalam agama Islam sendiri banyak sekali gerakan-gerakan sosial? Apakah itu gerakan sosial mandiri ataupun ya sebuah aktivis ataupun sebuah komunitas dan lain sebagainya? Banyak sekali. Kenapa harus bergabung dengan gerakan-gerakan sosial milik orang-orang kafir? Ya, yang di sana pasti terjadi banyak sekali kemudorotan. Ya, seandainya ada gerakan sosial dari agama yang kata Pak Dahlan Iskan Buddha Seci tadi, ya, ketika melakukan gerakan sosial, tiba masuk waktu sholat, apakah mereka berhenti untuk sholat? Kan mustahil. Ibadah saja mereka nggak ada. Sehingga bagaimana seorang muslim, ya, itu bisa kuat keimanannya, bisa menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara circle-nya adalah orang-orang yang disebut oleh Pak Dahlan Iskan tadi. Ya, agama Buddha Seci tadi yang nggak ada ibadah, nggak ada rumah ibadahnya. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Lah kalau Pak Dahlan Iskan, seorang muslim, circle-nya hidup di tengah orang-orang yang jelas-jelas mendustakan agama Islam, bagaimana dia akan menjadi seorang muslim yang baik? Mustahil. Mustahil. Dan terbukti, kaum muslimin, ya, kita kembali kepada ya, apa yang kita sampaikan di awal tadi, ya, ternyata bukan hanya satu saja video dari Pak Dahlan Iskan yang viral, di mana Pak Dahlan Iskan itu sedang melakukan ritual ibadah, dan itu bukan ibadahnya orang Islam, kaum muslimin, ya. Yang pertama yang ini, kaum muslimin, coba kita simak dulu videonya. Katanya tadi agama tidak perlu tempat ibadah, tidak perlu sembahyang doa. Lah ini Pak Dahlan Iskan rupanya ritual ini membawa arca kecil atau boneka untuk persembahkan kepada ya Tuhannya ini. Ini jelas ini kemurtatan ini. Dengan khusyuknya membawa arca ya untuk dipersembahkan mungkin kepada dewa atau dewi, ya ini khusyuk betul ini pemirsa.
Tuh kaum muslimin, Pak Dahlan Iskan ketika berpidato di Masjid Komplek Al Zaitun menyatakan bahwa ada agama yang beliau menjadi anggota dari aktivis agama tersebut, ya. Agama tersebut tidak memperbolehkan ada tempat ibadah, tidak membolehkan ada ibadah apapun. Akan tetapi beredar video dari Pak Dahlan Iskan yang videonya juga bukan cuma satu, ya, yang menunjukkan bahwa Pak Dahlan Iskan melakukan ritual ibadah di tempat ibadah orang-orang non-muslim. Kalau yang video ini menurut kabar dari mantan wartawan Jawa Pos, ya, ini terjadi di Kelenteng di daerah Surabaya. Ya, ada satu lagi kaum muslimin di mana Pak Dahlan Iskan memakai pakaian, pakai baju warna merah, baju batik warna merah, sama persis melakukan ritual ibadah, ya sepertinya sama dengan yang ini kaum muslimin di Kelenteng, ya. Coba kita simak videonya. Nah, ini sama seperti video pertama yang viral itu ya. Nah, ini juga terlihat Pak Dahlan Iskan memandikan patung sesembahan umat agama lain. Dan di sini terlihat Pak Dahlan membawa patung tersebut ya. Coba kita putarkan dulu videonya ya. Ya, ini sama seperti video pertama yang viral ya. Pak Dahlan terlihat membawa patung sesembahan umat agama lain. Orang pada bertanya-tanya ya, sebenarnya Pak Dahlan ini sudah murtad apa bagaimana kok sampai melakukan ritual ibadah umat agama lain. Apalagi Pak Dahlan ini dikenal sebagai sosok orang yang beragama Islam cukup kental agama Islamnya, cukup kuat, dan mengenal banyak tokoh-tokoh agama di Indonesia karena beliau ini kan seorang menteri ya, menteri BUMN, mantan menteri maksud saya. Tahun 2000 berapa tuh ya? 2019 waktu masa kepemimpinannya Pak SBY. Nah kaum muslimin ya, ini jelas kaum muslimin, ini namanya ritual ibadah. Ya, ada tata caranya. Coba lihat ya, sampai tangannya digenggamkan di depan dada, kemudian menunduk-nunduk beberapa kali. Itu ritual ibadah namanya, ya. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang berasumsi bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini sudah murtad keluar dari agama Islam. Karena sudah jelas-jelas melakukan ritual ibadah yang bukan agama Islam. Dan itu jelas hukumnya haram. Ya, coba pelajari asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad SAW diajak hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Ya, ditawarkan sama orang kafir supaya Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka sekali, mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali. Bahkan sampai terjadi negosiasi yang panjang. Ya, akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nggak ada toleransi dalam beragama, menghormati dalam beragama, kemudian kita melakukan ritual ibadah agama lain. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan itu menyebabkan kemurtadan. Dan kemudian kaum muslimin, kalau kita membaca tulisan dari Pak Dahlan Iskan ketika menanggapi berita tentang murtadnya dirinya, ya, tapi di dalam tulisan tersebut justru Pak Dahlan Iskan ini menyebarkan subhat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu subhat yang sangat berbahaya. Seandainya Pak Dahlan Iskan ya, di dalam tanggapan tersebut menyatakan bahwa dirinya ini murtad, maka sebenarnya sudah selesai. Artinya ketika Pak Dahlan Iskan melakukan ritual-ritual yang seperti yang ada di dalam video yang viral itu, maka itu sudah jelas ritual ibadahnya Pak Dahlan Iskan yang baru.
Dan kita tidak akan menyalahkan ibadah yang seperti itu karena memang agama pilihan Pak Dahlan Iskan. Paling kita cuma menyayangkan ya sesama muslim, ya menyayangkan ketika ada saudara kita yang murtad keluar dari agama Islam. Sedangkan kita melihat saudara-saudara kita di Palestina ya yang digenosida oleh orang-orang Israel, kita kasihan, kita sangat iba. Berapa banyak nyawa yang hilang akibat genosida tersebut kaum muslimin ya. Akan tetapi hilangnya nyawa mereka, saudara-saudara kita muslim di Palestina ya, itu tidak sebesar musibah yang dialami Pak Dahlan Iskan murtad keluar dari agama Islam. Ya, kalau saudara kita muslim di sana terkena musibah, ya mudah-mudahan musibah yang mereka alami, ujian yang mereka alami itu penggugur dosa mereka, bahkan tidak menutup kemungkinan ya mereka mati dalam keadaan syahid. Ya, lebih baik dari kita. Dan mereka yang meninggal dunia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang terbaik. Tapi secara zahir kita jelas kasihan terhadap saudara kita di Palestina ketika digenosida oleh orang-orang kafir. Apalah lagi ketika ada saudara kita muslim ya, yang jelas-jelas dia murtad keluar dari agama Islam, yang jelas-jelas ketika murtad keluar dari agama Islam, dia tidak akan selamat selama-lamanya. Apakah kita tidak bersedih kaum muslimin melihat saudara kita muslim ya murtad keluar dari agama Islam? Jadi kalau Pak Dahlan Iskan itu murtad keluar dari agama Islam, ya kita cuma kasihan dan juga mendoakan supaya Pak Dahlan Iskan kembali ke dalam agama Islam. Tapi yang jadi masalah ya, masih mengaku Islam tapi melakukan ritual-ritual ibadah orang kafir ya, dan menyatakan yang seperti itu tidak membatalkan keislaman dan itu bukan ibadah, itu hanya sekedar penghormatan. Na'udzubillah min dzalik. Itu subhat yang sangat luar biasa kaum muslimin. Kita melihat ya, membaca tulisan dari Pak Dahlan Iskan ketika beliau menanggapi berita tentang murtadnya dirinya ya, di sana Pak Dahlan Iskan mengutip pernyataan dari sahabatnya Ahmadi Toha yang merupakan seorang pimpinan pondok pesantren, memiliki 3 pondok pesantren, di mana salah satu pesantrennya yang ada di Cirebon, ya, yang namanya Mambaul Ulum, punya santri 1.000 orang yang mukim, dan santri kalongnya 3.500 orang. Jadi artinya satu tempat saja santrinya sudah 4.500 orang. Akan tetapi memiliki pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan tersebut itu bukanlah ritual ibadah, akan tetapi hanya memberikan penghormatan. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini pimpinan pondok pesantren tapi memiliki pemahaman yang sesat seperti itu kaum muslimin, tidak memiliki akidah yang benar. Dan yang sangat disayangkan, pimpinan pondok pesantren ya berargumen seperti itu bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi malah berargumen dengan hasil chat ke GPT. Na'udzubillah min dzalik ya. Chat ke GPT, bertanya kepada mesin, apakah tindakan Pak Dahlan Iskan yang seperti itu merupakan sembahyang atau ibadah? Ya, dijawab oleh chat GPT bahwasanya itu bukan sembahyang, bukan ibadah, hanya sebuah ritual penghormatan, dan itu menjadi hujah untuk membenarkan tindakan dari Pak Dahlan Iskan. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Itu jelas-jelas ritual ibadah, ada tata caranya, dan yang seperti itu jelas hukumnya haram ya. Seharusnya sahabat Pak Dahlan Iskan, Ahmadi Toha itu, yang katanya pimpinan pondok pesantren itu ya, menjelaskan tentang surat Al-Kafirun, asbabun nuzul dan tafsirnya saja, itu sudah cukup untuk membantah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan itu adalah sebuah perilaku yang diharamkan di dalam agama Islam. Melakukan ibadah, melakukan ritual, melakukan penghormatan terhadap sesembahan agama lain dengan cara-cara yang sudah mereka tentukan caranya. Itu artinya ibadah. Kalau kita sekedar menghormati agama lain, menghormati sesembahan agama lain, ya, kita cukup diam, tidak mencela apa yang mereka lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, kalian mau beribadah sesuai dengan keyakinan, tata cara dari agama kalian, silahkan ya, kalian juga tidak boleh mengganggu kami beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan dan cara dari ibadah agama kami. Itu cara menghormati.
Tapi kalau seperti yang dilakukan Pak Dahlan Iskan, itu bukan hanya sekedar menghormati, tapi itu sudah berkolaborasi, mencampur adukkan antara Islam dan kafir. Bagaimana bisa ya seorang muslim kemudian melakukan ritual ibadah orang-orang kafir, ya. Dan ya Allah ya, naudzubillah min dalik, disebut yang seperti itu oleh pimpinan pondok pesantren itu bukan ibadah, itu hanya ritual penghormatan. Naudzubillah min dalik. Sudah jelas-jelas ada tata cara khususnya, ya, membawa patung, diarahkan caranya seperti ini dan seperti itu, ya, menunduk-nundukkan badan, membungkuk-bungkukkan badan di depan patung tersebut. Itu namanya ritual ibadah. Kalau sekedar memberikan penghormatan, tidak menghina sesembahan mereka, ya cukup kita lewat di depan patung mereka, ya sudah, kita diam. Ya, kita tidak boleh mengganggu patung mereka, tidak boleh mencela patung mereka. Ya, itu namanya menghormati. Akan tetapi di dalam hati kita tetap meyakini bahwa yang seperti itu adalah kebatilan, dosa yang besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang besar. Karena dosa paling besar itu adalah dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, apapun sesuatu tersebut. Dan dosa syirik Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kaum muslimin ya, apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan itu ya, itu dapat merusak kaum muslimin karena yang melakukan adalah seorang muslim, kaum muslimin. Kalau yang melakukan jelas-jelas orang kafir, nggak ada masalah. Buktinya apa? Berapa banyak ibadah-ibadah dari orang-orang non-Islam nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas. Karena apa? Karena itu memang hak mereka. Karena memang itu adalah tata cara agama mereka. Kita nggak boleh mengganggu, nggak boleh usil. Akan tetapi ketika seorang muslim melakukan ritual ibadah yang seperti itu, maka kita berikan nasihat. Ya, selain memberikan nasihat, kita juga mencegah kemudorotan. Ya, kalau sampai yang seperti itu tersebar, kemudian subhatnya tersebar, maka bukan tidak mungkin, ya, apalagi dilakukan oleh tokoh seperti Pak Dahlan Iskan, bukan tidak mungkin nanti akan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang lainnya, dengan dalih mengikuti jejak orang-orang yang sudah melakukan seperti itu. Apalagi orang tersebut dinilai orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang pandai dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.